Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya Lodi Muhammad Fathul. Kali ini kita akan bahas salah satu mata kuliah yang menarik dalam studi hubungan internasional berkaitan dengan teori diplomasi. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang diplomasi, maka kurang lebih ada sekitar 300 definisi dalam konteks diplomasi itu sendiri. Hal ini bisa dilihat di bukunya Handbook of International Relations karangan Walter Charles Nice yang bisa dilihat di terbitan 2013 versi terjemahan. Nah, diplomasi merupakan salah satu elemen kunci dalam kajian studi hubungan internasional karena diplomasi ini menjadi elemen yang memperlihatkan bagaimana perilaku atau gerak-gerik dari negara dalam melakukan kebijakan luar negeri. Banyak negara menjadikan diplomasi sebagai instrumen soft power untuk mencapai kepentingan nasional. Karena banyak negara tidak selalu punya kekuatan dan kemampuan untuk menggunakan instrumen militer sebagai gagasan utama untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh sebab itu, dengan gaya tersebut yang disebut dengan diplomasi, maka inilah menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan oleh negara. Hal ini identik juga dengan negara-negara yang levelnya middle power gitu. Kalau kita lihat kutipan dan data dari Global Pulse tahun 2024 itu menunjukkan bahwa banyak negara termasuk Indonesia itu menggunakan diplomasi sebagai instrumen dalam kebijakan luar negeri. Lalu diplomasi itu apa? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, diplomasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri, namun secara definisi gitu ya, diplomasi itu kalau menurut Martin Weick, dia adalah mesin dalam hubungan internasional. Kemudian menurut dari beberapa peneliti lain gitu ya, seperti George Kennan menyatakan bahwa diplomasi itu sebagai seni dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh representatif negara dalam upaya mereka melakukan pertemuan-pertemuan diplomatik berupa negosiasi untuk mencapai kepentingan nasional. Sebenarnya banyak sekali makna definisi dari diplomasi itu sendiri, tapi setidaknya ada 4 poin utama menurut saya yang berhubungan dengan diplomasi itu sendiri. Yang pertama, diplomasi is communication, di mana diplomasi orientasi utamanya sebagai upaya untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, show up, gaya persuasif suatu negara kepada negara lain gitu. Karena komunikasi ini merupakan salah satu elemen kunci dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu, diplomasi sebagai bagian dari komunikasi harus menciptakan suatu instrumen gagasan penciptaan kepentingan nasional dengan menyampaikan pesan yang sangat baik, kemudian merespon pesan, kemudian melihat feedback dari pesan tersebut gitu. Misalnya dalam konteks komunikasi, misalnya seperti pernyataan Indonesia misalnya mengutuk serangan Rusia kepada Ukraina, itu bentuk dari diplomasi, di mana konteksnya sebagai bagian dari komunikasi internasional, sebagai bagian dari komunikasi yang disampaikan kepada publik sebagai pernyataan sikap perilaku Indonesia terhadap aktivitas tersebut. Misalnya agresi Amerika Serikat kepada Iran, agresi Israel kepada Palestina, dan Indonesia menyatakan sikap, itu merupakan bentuk dari diplomasi sebagai bagian dari komunikasi. Yang kedua, diplomasi as to negotiation gitu. Nah, diplomasi sebagai as to negotiation, kita harus tahu bahwa diplomasi bukan sebagai bagian saja dari konteks sosial komunikasi, tetapi ada hal-hal yang perlu kita rundingkan,
ada hal-hal yang perlu kita tawarkan, ada hal-hal yang perlu kita rubah, sehingga negosiasi sebagai bagian dari bentuk pertemuan diplomatik, maka negosiasi menjadi salah satu poin penting bahwa diplomasi adalah upaya untuk merubah sesuatu gitu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat, dan Israel, salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut adalah melalui negosiasi, di mana kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Iran dan apa yang diinginkan oleh Amerika, termasuk apa yang diinginkan oleh Israel. Dalam konteks inilah pertemuan negosiasi yang melibatkan entah menggunakan mediator, fasilitator, katalisator gitu ya, sebagai mekanisme perundingan harus sebagai bagian dari mekanisme diplomatik. Kenapa? Karena inilah salah satunya cara untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Karena menurut William Zartman menyatakan bahwa ketika eskalasi konflik semakin tinggi, maka tugas negara adalah mencoba menarik diri. Kenapa? Kalau tidak menarik diri, maka kehancuran itu akan selalu terjadi, baik kerugian dari pihak Amerika Serikat, Iran, maupun pihak Israel, karena ketiganya akan saling menyerang satu sama lain. Dalam konteks ini, dalam negosiasi itu disebut dengan chicken gap, di mana seperti ibarat dua mobil yang memiliki kecepatan yang sama dan memiliki arah tujuan yang sama, kemudian mereka memaksakan kehendak masing-masing. Ya, kesepakatan awalnya adalah kalau misalnya mobil itu terlalu dipaksakan untuk menuju pada tataran tujuan yang sama tanpa ada mekanisme perundingan dan negosiasi, maka potensi tabrakan itu akan semakin kuat. Maka pilihan rasional yang bisa dimiliki oleh negara adalah entah kedua-duanya untuk saling menjadi pengecut, artinya menghindarkan diri salah satunya, menghindarkan diri keduanya, atau salah dua di antara aktor tersebut mengerem atau melakukan gencatan senjata. Nah, mekanisme negosiasi inilah penting sebagai salah satu instrumen untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena ketika negara selalu memaksakan kepentingan nasionalnya tanpa mencoba mempertimbangkan pertimbangan kepentingan negara lain, maka berpotensi kepentingan tadi justru akan berbentrokan dengan kepentingan negara lain. Yang ketiga, diplomasi itu sebagai bagian dari advokasi, gitu. Nah, diplomasi dalam konteks advokasi itu tujuannya adalah untuk mencoba merubah kebijakan-kebijakan negara yang basisnya untuk melihat isu-isu sosial sebagai bagian dari studi hubungan internasional. Hal ini bisa kita lihat ketika peran-peran aktor non-negara dalam melakukan persuasi, komunikasi, gitu ya, negosiasi kepada negara untuk merestorasi kebijakan yang ada. Hal ini sebenarnya advokasi itu selalu berhubungan dengan peran aktor negara, NGO, untuk ikut serta dalam mempressure isu-isu yang dilakukan oleh negara. Ini kita bisa lihat seperti peran Greenpeace, peran dari Oxfam, peran dari WWF, peran dari UNICEF dan beberapa aktor lain untuk bernegosiasi dengan negara agar kebijakannya itu lebih konstruktif dan bijaksana untuk tidak merugikan secara sosial dan politik. Yang keempat, diplomasi itu konteksnya tricky, gitu. Karena diplomasi itu bisa menjadi salah satu bagian dari cara negara memanipulasi, gitu. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel saat ini, mekanisme negosiasi yang dilakukan itu berapa kali, gitu ya, terjadi penundaan. Kenapa ini terjadi? Karena ada tricky yang di situ, karena ada kesepakatan elemen yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga mekanisme negosiasi bisa dibatalkan atau bisa saja ada tawaran-tawaran yang tidak dikehendaki.
Oleh sebab itu, 4 elemen negosiasi ini akan berupaya keras dalam mencapai kepentingan nasional. Seperti halnya elemen lain dalam konteks negosiasi yang akan berfungsi. Pertama, menjadi bagian dari komunikasi dan negosiasi, akan berfungsi sebagai representasi, berfungsi sebagai proteksi, berfungsi sebagai reportasi, gitu kan. Dan konteks inilah diplomasi sangat penting dalam instrumen kebijakan luar negeri. Bahkan Indonesia sebagai negara yang basisnya middle power menggunakan diplomasi sebagai instrumen politik luar negerinya, dan bisa dicatat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Nah, selain itu, dalam konteks negosiasi dalam diplomasi ini banyak cara yang bisa dilakukan oleh negara, tergantung bagaimana pola yang digunakan. Kenapa gagal negosiasi antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel saat ini? Karena mekanisme negosiasi yang digunakan itu red style misalnya. Jadi dalam negosiasi itu ada, sebagai bagian dari diplomasi, ada 3 model. Ada istilah red style, ada blue style, kemudian ada purple style. Kemudian dalam mekanisme kerjasama yang dibangun tergantung pola yang dipakai. Ada chicken game, ada altruisme, ada richness, ada ripness, itu kan, ada slow ball, ada high ball, dan seterusnya. Dalam konteks inilah kemudian tergantung cara negara mempersepsikan aktor lain itu seperti apa. Karena kebijakan negara itu akan selalu berubah tergantung situasi dan posisi dan kepentingan yang dibangun. Nah, dari sinilah kemudian diplomasi sebagai instrumen penting dalam kebijakan luar negeri harus bisa memfasilitasi kebijakan luar negeri, karena tidak semua negara memiliki kemampuan yang komprehensif dalam pertahanan dan keamanan. Maka instrumen yang paling bisa dilakukan adalah dengan menggunakan diplomasi. Disinilah pentingnya bahwa diplomasi menjadi instrumen yang bisa dipakai oleh semua negara untuk memfasilitasi, tergantung level kepentingannya. Level apakah untuk meminta bantuan luar negeri, untuk kolaborasi, untuk ekspansi. Nah, setiap negara punya motivasi yang berbeda tergantung posisi masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.